UTS, kita banyak mainnya tuh di data 2D, teman-teman. Nah, ntar setelah UTS, kita bakal banyak mainnya di 3D, teman-teman. Jadi nanti bakal kita belajar pakai SketchUp. Minggu ini SketchUp, minggu depan juga masih SketchUp. Terus minggu 10 itu mulai masuk Game Engine, play Canvas. Minggu 11 itu tetap Game Engine. Terus minggu 12 itu 3D spasial di aplikasi 3D di aplikasi spasial. Ntar minggu 13-14 kita bakal persiapan buat final project. Oke, ini udah record. Oke, kita mulai aja praktikum kita pada minggu ini. Info teman-teman buat segala jenis praktikum yang dilaksanakan di Labcom maupun di lab foto. Mulai minggu ini sampai Selasa depan itu dilaksanakan secara online via Zoom seperti ini karena Labcom sama lab foto sedang dipakai buat ini ya, buat UTBK. Jadi hari ini kita ketemu via Zoom. Minggu depan kita kayaknya juga masih ketemu via Zoom lagi, teman-teman. Ketemu Zoom. Karena masih dipakai UTBK. Tapi ya 2 minggu lagi kita sudah berjumpa offline. Ini sampai akhir pertemuan nanti tetap sama aku sih. Kita bakal berjumpa sampai akhir, sampai final project. Terus untuk UTS-nya, mohon maaf, aku belum cek semua. Karena aku kemarin itu ngecek surkat dulu. Surkat, nah ini angkatannya Jo sama Laras ini. Ngecek surkat, terus ngecek prokom. Jadi aku kan ngajar banyak kelas, aku baru ngecek surkat sama prokom, habis ini kartu dulu. Jadi tak cek kartu dulu, karena lebih enak yang ngecek kartu itu. Baru terakhir grafkom. Cuman baru tak lihat sekilas pekerjaan teman-teman yang teman-teman buat itu udah sesuai yang diminta di soal. Jadi ya jangan khawatir, harusnya sih nilainya juga nggak jelek, harusnya sih juga bagus lah. Tak lihat sekilas itu udah bagus. Kecuali teman-teman memang nggak selesai ngerjain, mungkin berarti nilai kurang maksimal ya. Harusnya tuh 2 jam itu cukup lah buat berapa soal kemarin? 5 soal itu ya. HTML, buat SVG denah, buat animasinya, nampilkan WebGL, sama penjelasan. Udah tinggal itu harusnya 2 jam cukup tuh kalau misalnya teman-teman cepet gercep itu harusnya 2 jam cukup. Oke, itu ya terkait UTS-nya. Jadi mohon maaf, aku belum bisa memberikan feedback. Tapi insya Allah yang teman-teman kerjakan itu udah benar sih. Nah, seperti yang saya sampaikan, bahwa di setelah UTS kita bakal banyak mainnya di 3D, teman-teman. Jadi kalau sebelum UTS itu mungkin 3D-nya di akhir-akhir ya, di bagian WebGL, modelan 3D dan WebGL. Nah, kalau misalnya setelah UTS itu kita membuat modelnya sendiri. Kita bakal belajar pakai SketchUp, terus boleh pakai Revit juga. Jadi selain SketchUp itu banyak juga aplikasi-aplikasi lain. Seperti kemarin sudah ditunjukin Blender ya, sekilas terkait Blender. Nah, ini kita bakal minggu ini bakal pakai SketchUp, teman-teman. Ini layar kok kelihatan ya? Ini kok ada ini? Your screen sharing ini nggak mau turun ke bawah ya? Ganggu aja. Mau nih. Oke, ini materi minggu ini kita bakal belajar pemodelan dan visualisasi data geospasial 3D. Terutama nanti kita bakal coba di SketchUp, atau teman-teman mau coba Revit ya monggo. Nah, nanti mungkin bakal didemokan sedikit ya, mungkin Jo sama Laras terkait penggunaan SketchUp. Nah, teman-teman juga bisa mengecek di Elok, itu juga sudah ada panduan tutorialnya. Ya, di Elok minggu 8, pemodelan visualisasi geospasial. Nah, ini ada tutor singkat SketchUp, teman-teman bisa lihat dan tonton. Terus kita masuk ke materi sedikit. Nah, data geospasial 3 dimensi. Nah, data geospasial 3D merupakan data spasial yang formatnya 3D. Jadi beda sama yang sering kita lihat di peta ya. Di peta kan biasanya vektor kayak point, line, sama polygon itu kan bentuknya 2D ya. Makanya kita kalau ngebuat peta, nge-cetak peta itu kan biasanya formatnya 2D. Nah, kalau 3D dia itu nggak cuma memiliki panjang luasan, tapi juga ada tinggi, ada height, dan kita bisa menghitung volumenya. Nah, model-model 3D inilah yang kita berupaya agar model yang kita buat itu semirip mungkin, serealistis mungkin dengan model dunia nyata. Kayak mungkin udah pernah sering tak sampaikan ya di Grafcom, di Prokarto, bahwa tugas kita itu kan sebenarnya memodelkan dunia nyata.
Nah, dunia nyata itu kan 3D ya, bahkan bukan 3D tapi lebih ke multidimensional. Mengapa kita memproyeksikan dunia nyata yang kompleks yang multidimensional ini hanya ke bidang 2 dimensi? Makanya tren-tren terkait 3D, terkait geospasial 3D itu juga naik daun lah dengan teknologi semakin canggih, terus cara membuatnya, cara menampilkan, cara menyimpan data 3D semakin mudah. Maka tren-tren terkait data geospasial 3D ini salah satu hal yang menarik lah, terutama yang akan teman-teman pelajari hari ini. Nah, untuk tipe datanya, pertama ada point cloud teman-teman. Point cloud itu sejumlah titik, jadi point cloud. Nah, kayak teman-teman ngukur TS, total station itu kan ngukur pojok-pojok bangunan ya, pojok-pojok detil. Nah, itu kan sebenarnya poin sek gini kan. Sebenarnya poin-poin doang. Nah, kalau point cloud bedanya dia itu poin juga, cuman dia tuh banyak kayak cloud, kayak awan gitu. Jadi ini bangunan nih. Jadi dalam sini tuh banyak banget titik-titik. Jadi banyak banget cloud-nya, banyak banget titiknya. Itu saking banyak titik. Nah, point cloud merupakan apa ya? Basis untuk membentuk model 3D. Dari teman-teman sudah ngambil foto mungkin ya semester ini. Nanti di foto itu kan kita bisa bentuk poin ya. Nah, dari poin ini bisa dibentuk model 3D, teman-teman. Jadi makanya point cloud itu disebut sebagai sebagai basis dalam pembentukan model 3D. Oke, dapat diperoleh dari LiDAR maupun foto ya. Terus yang kedua DEM. Nah, DEM ini raster. Raster sebenarnya menyatakan representasi ketinggian dalam grid format tertentu. Terus vektor 3D. Nah, ini contoh yang vektor 3D. Jadi ini data geospasial vektor bangunan ya, bangunan, tapi dia bukan di show dari atas kayak peta gitu, kayak kayak apa ya? Kayak peta apa ya? Peta persebaran bangunan gitu enggak. Jadi kita bisa melihat dari samping menunjukkan ada tingginya bahwa model bangunan tuh naik ke atas itulah, ada tingginya gitu. Jadi representasi fitur geografis yang memiliki informasi tinggi atau kedalaman. Nah, ini contoh yang vektor, data vektor 3D dan ini contoh yang raster ya. Oke. Nah, format data geospasial itu banyak dan ini juga jadi topik perbincangan sebenarnya teman-teman di kalangan peneliti, di kalangan internasional. Mengapa? Nah, orang-orang cenderung ke 2D sampai saat ini kenapa? Alasannya karena simple dan mudah. Serta apa ya? Penyimpanannya itu nggak sebanyak 3D. Dia tuh kayak ringan, ya, terus nggak banyak makan tempat gitu kan. 3D itu sampai saat ini tuh masih membutuhkan storage yang penyimpanan yang cukup gede gitu lah. Misalnya contoh satu bangunan ini kan misalnya pakai SHP mungkin berapa KB lah. Terus kalau misalnya bangunan ini ada 3D-nya, ada teksturnya itu kan bisa sampai berapa MB gitu kan. KB lawan MB kan wah itu perbandingan berapa kali lipat gitu kan. Nah, sama kayak format data geospasial contoh seperti ini, LAS. LAS ini format untuk point cloud. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau untuk foto, raster. Raster itu kan bentuknya gini ya, teratur gitu ya. Biasa disimpan dalam format TIFF atau ECW. ECW. Nah, ECW terus bisa disimpan misalnya 20 MB. Nah, untuk file area yang sama, misal disimpan pakai LAS, itu bisa aja 5 kali lipatnya, 100 MB. Karena point cloud itu datanya itu sangat-sangat masif, sangat gede, jadi tiap poin itu ada informasi tersendiri. Nah, XYZ itu juga sama buat nyimpan point cloud. Nah, kalau ECW, nah ini buat raster nih. GeoTIFF sama ECW lebih bagus tingkat kompresinya. Bedanya ECW ini apa ya, lebih gak tahu gimana siapa sih yang jualan ECW ini, Hexagon ya. Hexagon tuh dia bisa nge-compress data TIFF itu sangat-sangat kecil ukurannya dibandingkan GeoTIFF. Nah, GeoTIFF ini enaknya dia free. Kalau ECW kan berbayar. Terus shapefile geopackage shapefile ini dari Esri, geopackage ini dari QGIS ya. Ini jadi tren juga karena dia free geopackage. Nah, GeoJSON atau CityJSON ini juga sedang naik daun. Kenapa? Sebenarnya GeoJSON sama CityJSON itu sama, dia bisa menyimpan data spasial kayak vektor. Nah, ini alternatif dari SHP sama geopackage sebenarnya. Kelebihannya apa? Kelebihannya pertama dia open source. Kedua, ukuran itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat ringan. Nah, dan ini sedang naik daun juga teman-teman. Jadi dari semua yang ini semua, mana yang paling bagus tingkat kompresinya? Nah, itu yang paling terkenal. Yang lagi naik daun sekarang itu GeoJSON ini.
JSON, CityJSON, terus CityGML. Kenapa? Bayangin, kota, data 3D kota ini kota ya, kota 3D. Ini bisa disimpan dalam ukuran KB aja loh, dalam ukuran kilobyte. Itu saking luar biasa CityJSON. Nah, itu teman-teman, ini beberapa contoh format data geospatial 3D sebagai introduction aja bahwa 3D itu is evolving right now, karena mungkin teman-teman lihat, wah geodesi cuma main di peta 2D, sebenarnya enggak juga, karena data spasial itu mulai berevolusi dari data spasial 3D, dan kita berupaya untuk mengakomodir itulah, kita tahu data spasial 3D itu gimana, bagaimana kita menyimpannya, bagaimana formatnya, dan lain-lain, seperti itu. Jadi nggak mau. Oke, secara sederhana, beberapa cara untuk memodelkan dan memvisualisasi data itu tergantung source kalau menurutku ya. Pertama, kalau misal kita punya data LIDAR, maka kita perlu melakukan yang penting itu sini, surface reconstruction sih. Nah, ini dari data LIDAR yang ngebentuk DEM ya. Nah, ini pakai surface reconstruction. Nah, kalau misal kita pengen nge-ekstrak bangunan, ngebuat bangunan dari data LIDAR itu pakai feature extraction. Nah, masing-masing ini ada metode sendiri lagi. Ini kan surface reconstruction ini ada TIN misalnya apa gitu kan. Kalau misalnya dari foto udara, kita bentuk dulu point cloud-nya. Nah, foto itu untuk sekarang dari raster ke point ke 3D itu agak sulit teman-teman. Jadi biasanya raster itu diubah dulu ke vektor. Nah, atau diubah ke point cloud. Nah, nanti ada vektor ini kan bisa dibuat model 3D ya, kayak tadi, kayak shapefile 3D vektor. Nah, kalau point cloud memang bisa bentuk 3D. Terus teknik visualisasi ini shading, light lightning, texture mapping sama animasi dan simulasi. Nah, untuk beberapa minggu ke depan seperti teman-teman. Minggu ini, minggu depan, terus minggu 13 kayaknya, itu kita bakal coba beberapa aplikasi ini teman-teman. Aplikasi pemodelan visualisasi geospasial 3D. Nah, kita sudah pakai, ya bukan pakai ya, teman-teman sudah belajar prinsip-prinsip terkait WebGL. Nah, sebenarnya prinsip-prinsip itu ntar di aplikasi 3D seperti Blender, seperti Maya itu juga sama-sama mirip-mirip gitu lah. Jadi ya anggap aja ini udah nih. Nah, nanti di minggu ini teman-teman bakal pakai namanya SketchUp, teman-teman. SketchUp itu ada yang via web, ada juga yang SketchUp Pro. Nah, ini silahkan dinilai kemampuan laptop masing-masing. Apakah cukup kuat atau enggak. Kalau misalnya enggak kuat ya boleh pakai yang web ini aja, pakai SketchUp web. Atau kalau mau lebih powerful ya pakai SketchUp Pro. Dan kekurangannya Pro ini kalau nggak salah license ya. Ntar bisa dibantu ya asisten, apakah ini ada app-nya atau boleh free trial. Nah, kalau teman-teman merasa laptop ini gaming banget, nah kuat banget, itu sebenarnya lebih powerful lagi pakai Civil 3D. Nah, ini lebih buat 3D modeling yang untuk apa ya, kayak konstruksi jembatan, bangunan, apalagi gedung, itu biasanya pakai Civil 3D. Nanti kita bakal belajar satu-satu teman-teman bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Di minggu 8 ini, minggu 9 juga ini, minggu 11, 12 itu game engine, minggu 13 baru kita coba pakai dua ini, coba. Ya, monggo silahkan dipilih yang mana, mau GIS Pro boleh, mau Kigus juga boleh. Jadi ini beberapa contoh software yang akan kita pelajari selama beberapa minggu depan. Kita bakal menggunakan software-software ini untuk melakukan pemodelan dan visualisasi data 3D. Jadi ya bisa dipersiapkan lah, misalnya teman-teman ada info mau pasang Civil 3D ya boleh, silahkan dipasang, disiapkan dulu. Oke, ini teman-teman contoh yang SketchUp. Nah, ini tak pakai SketchUp yang web, soalnya ini pakai laptop yang cukup ya minim lah. Jadi ntar tak tunjukkan contoh SketchUp yang web. Ini bisa login, silahkan pakai akun UGM teman-teman, nanti dapat education akun gitu lah. Jadi bisa dipakai, digunakan. Ntar dia bakal nge-save di Google Drive teman-teman. Jadi ya kalau misalnya mau pakai ini, pastikan Google Drive-nya ya ada space-nya lah. Ada berapa puluh MB. Nanti SketchUp web ini bakal nyimpen di Google Drive teman-teman. Format filenya SKP, kalau salah SKP atau SKB. Terus bisa dibuka di Google Drive-nya. Nanti tak tunjukkan, pas dibuka nanti langsung dibawa ke halaman sketchup.com. Nah, nanti di sini kita bisa melakukan pemodelan 3D, teman-teman. Kalau misalnya yang Pro, nah ini seperti ini. Yang Pro ini kayak berbasis desktop, jadi teman-teman nggak perlu buka web. Ini aplikasi yang telah terinstall di laptop
di laptop itu misalnya teman-teman punya SketchUp Pro, ini juga sama, juga bisa digunakan buat pemodelan 3D. Nah, ini contoh yang di SketchUp Pro ya, hasil Fakultas Kehutanan. Ini juga contoh, ya ini kalau yang ini tak buat pakai SketchUp Pro ini, di desktop, jadi dibuat di aplikasi SketchUp Pro. Jadi nanti teman-teman mungkin bakal didemokan sedikit mungkin ya, Mas Jo sama Mbak Laras terkait penggunaan SketchUp. Nanti tugasnya bisa dicek di sini adalah teman-teman diminta melakukan pemodelan bangunan rumah sama sekitarnya gimana. Jadi rumah teman-teman sama sekitarnya gimana. Jadi bisa dibayangkan dulu rumahnya gimana, terus sekitar rumahnya ada apa. Nah, untuk yang ini yang menambahkan lokasi dari Google Map sama mengatur sumbu X, Y, Z ini mungkin nanti asisten aja ya bisa mendemokan, atau kalau mau lihat atau kalau lupa nanti bisa cek di sini ya, di video ini juga dijelaskan cara memanggil di Google Maps ini. Oke, sebenarnya materinya sih itu aja teman-teman. Oke, yang ini ya tak demokan sedikit. Nah, ini ya. Jadi ini nanti formatnya SKP. Nah, SKP ini. Nanti kalau diklik, ini kalau yang web ya, yang web nanti kalau dibuka bisa open with SketchUp for School. Nah, dengan teman-teman harus login dulu nih, harus buat akun dulu di SketchUp. Nanti silakan pakai akun GM ya biar mendapat educational akun. Nanti kalau dibuka open with SketchUp ini, nanti dia bakal ngarahin ke, nah ini halamannya nanti seperti ini nih. Nah, ini halaman SketchUp for School buat yang web ya, yang web. Kalau yang application, mohon maaf di laptop yang ini nggak ada. Laptop yang satunya. Ini laptop pinjam Pak Cecep ya. Laptopku tuh agak berat, nah dibawa-bawa. Oke, ini beberapa tulisan nanti monggo bisa dijelaskan. Ya, Mas Jo sama Mbak Laras ya. Ya, nanti di sini ada tools bisa dipakai buat modeling bangunan, modeling apa itu bisa. Ini buat digit terus naikin, terus kita mau digit lagi sini, terus kita mau ini buat scaling ya, rectangle. Terus ini buat rotate terus buat scaling. Jadi ini bisa dieksplor aja yang tools yang ada di sini. Nah, ini tampilan sketchup.com-nya kalau teman-teman aku hapaskan. Kok malah gitu kopasnya? Sketchup.com app. Gini, Bu. Guys. Edu sketchup.com app. Oke. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu kalau yang web. Kalau misalnya yang application, nah mungkin kalau misalnya ada softwarenya bisa dipakai. Ini sih nanti dibuat seperti ini ya teman-teman, rumah masing-masing sama ditampilkan di aplikasi Google Maps. Oke, itu sebenarnya seperti itu, sebenarnya materi untuk minggu ini. Nah, sudah 30 menit nih, berarti sudah cukup nih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin berikutnya monggo Mas Ju, Mbak Saras ada yang didemokan mungkin ya, terkait penggunaan SketchUp ini ya. Oke, Mas. Sebelumnya izin konfirmasi dulu, apakah suaranya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Laras. Oke, mungkin aku izin share screen ya, Mas, dan teman-teman semua. Oke, mungkin di sini aku bagian full di sini aku coba buat menjelaskan fungsi-fungsi yang sering digunakan atau enggak yang biasa digunakan untuk SketchUp dasar dulu. Jadi pertama-tama untuk minggu ini teman-teman akan membuat sebuah bangunan atau rumah teman-teman masing-masing yang mungkin sederhana aja. Ini bukan contohnya ya teman-teman, ini itu aja liatin aja. Jadi untuk bagian sendiri kan kalau dari bangunan atau yang dimodelkan itu kan ada beberapa LOD ya teman-teman. Jadi yang pertama untuk LOD 0 ini masih berupa belum berbentuk 3 dimensi. Lalu juga yang untuk
kita masuk ke LOD 1. Nah, LOD 1 ini yang berupa kubus aja gitu, jadi belum dikasih level-level detail yang lain, mungkin seperti detail-detail bangunannya, dari pintunya, dari jendelanya, dan sebagainya. Nah, ini sendiri itu dari perpindahan dari LOD 0 ke LOD 1, ini yang merupakan salah satu keunggulan dari SketchUp itu sendiri. Jadi SketchUp itu punya fungsi yang namanya push and pull. Nah, push and pull itu dengan push and pull sendiri ini, dari yang LOD 0 atau yang 2 dimensi ini bisa ditarik ataupun ditarik ataupun didorong gitu sesuai dengan keinginan teman-teman, sehingga nanti terbentuk sebuah bangunan 3 dimensi seperti itu. Lalu dari LOD 1 teman-teman bisa mulai untuk memberikan detail-detail untuk lanjut mungkin ke level kedetailan selanjutnya. Teman-teman itu bisa memberikan detail-detailnya nih, mungkin awal-awal teman-teman bisa memberikan garis-garis di bangunannya itu, seperti yang untuk menjadi pintunya seperti apa, terus juga jendelanya. Nanti untuk fitur-fitur aku akan jelaskan lebih lanjut. Lalu juga nanti menggunakan fitur-fitur tersebut bisa teman-teman bisa kembangkan menjadi model bangunan rumah teman-teman sendiri, atau mungkin bisa dikembangkan lagi nanti mungkin di minggu-minggu ke depannya menjadi bangunan-bangunan yang kedetailannya itu membutuhkan kedetailan yang lebih tinggi, seperti landmark landmark kota dan juga sebagainya. Oke, kita mulai. Kalau misalnya pada yang SketchUp awal-awal ini, fungsi-fungsi yang mungkin teman-teman sering gunakan itu, yang pertama adalah erase. Nah, di erase ini teman-teman semisal seperti namanya, teman-teman nanti bisa menghapus bagian-bagian yang sekiranya salah nih, seperti ini. Jadi garis-garisnya atau bagian-bagian tertentu itu bisa di erase seperti itu. Lalu juga line. Nah, di line tadi seperti yang tadi Mas Calvin udah mencoba buat bikin ya. Di line ini itu teman-teman bisa bikin di base mapnya nanti, atau juga mungkin di bangunan yang polos seperti ini bisa dibikin sebuah line untuk menjadi line itu kan lurus ya teman-teman, jadi dia akan memberikan ngasih garis nanti itu bisa dibuat untuk di pull atau push di SketchUp seperti itu teman-teman. Jadi misal kayak gini, setelah terbentuk seperti ini, nanti itu teman-teman bisa menggunakan fiturnya nih, yaitu push and pull, push or pull. Nah, dari push or pull tadi kan udah aku bikin line ya teman-teman. Dari push or pull sendiri itu nanti bisa ditarik ataupun didorong, sehingga nantinya tuh bisa terbentuk sebuah jendela atau kedetailan bangunan, bagian-bagian bangunan lain seperti itu. Seperti contohnya nih, mungkin dari terus juga ada fungsi-fungsi lain seperti yang sering digunakan itu adalah circle. Misal kalau circle nih seperti ini teman-teman. Jadi kita akan membuat sebuah lingkaran. Lalu juga dari SketchUp sendiri itu ada kalau misalnya teman-teman membuat project dari awal itu ada satuannya. Nah, kalau misalnya di project awal itu satuannya meter, nanti di bagian sides atau yang di pojok kanan bawah itu nanti akan diberitahukan angka numeriknya gitu loh teman-teman. Jadi semisal aku bikin lingkaran seperti ini. Nah, nanti di bagian pojok kanan bawah bisa teman-teman lihat itu ada radiusnya. Jadi misal aku pengen bikin radius 1,3 gitu. Jadi kayak bisa dimasukin juga di sini seperti itu. Lalu juga untuk membuat line juga, semisal mau bikin line dengan misal ingin membuat dengan 5 meter gitu, misal teman-teman, atau 4 meter, bisa langsung di enter aja di bagian kanan bawah seperti itu. Jadi dari awal proyeknya didefinisikan itu juga pendefinisian satuannya antara inci atau meter itu juga teman-teman bisa milih di halaman awal SketchUp-nya seperti itu. Lalu juga tadi kan bisa habis di push and pull tadi, teman-teman itu bisa selain pakai line tadi, teman-teman bisa menggunakan rectangle. Nah, rectangle ini ya seperti namanya, jadi teman-teman itu bisa membuat bidang datar berbentuk persegi atau persegi panjang, jadi lebih mudah gitu teman-teman. Seperti ini, jadi kayak dibentuk persegi panjang ataupun persegi sesuai dengan di bidang tertentu yang teman-teman pengen buat gitu. Terus juga semisal terus juga dari rectangle itu teman-teman bisa menggunakan fitur yang sering digunakan itu move seperti namanya ya. Jadi teman-teman bisa memindahkan objek-objek yang ingin dipindahkan, tapi terlebih dahulu ya diklik dulu, dipilih dulu kayak seperti ini. Terus nanti misal mau dipindahin seperti ini. Jadi yang bagian yang aktif itu nanti yang akan dipindahkan atau yang dipilih seperti itu. Lalu juga ada rotate. Nah, dari rotate ini teman-teman bisa untuk
memutarkan objek yang teman-teman mau diputar gitu. Jadi contohnya semisal pengen muterin objek ini nih, oke. Pengen muterin objek ini bisa teman-teman pakai rotate di ini, tekan terhadap bidang datar ya. Nah, jadi teman-teman bisa nge-rotate, terus juga lanjut lagi di scaling. Kalau misalnya scaling ya seperti namanya, jadi teman-teman bisa membesarkan atau mengecilkan objeknya, karena nanti di SketchUp sendiri itu teman-teman bisa nge-import apa ya namanya, nge-import bagian-bagian bangunan yang lain gitu. Semisal ingin nambahin pintu kan nggak mungkin, kita kan cuma bisa bolongin aja ya. Mungkin untuk detail-detail kayak kayunya, terus gagang pintunya, itu teman-teman tuh bisa apa namanya, nge-import langsung di 3D warehouse. Cuman ini aku belum bisa sign in nanti. Ya, nanti mungkin dari Jo bisa menjelaskan lebih lagi buat cara import objek-objek tersebut ke SketchUp-nya gitu. Nah, dari 3D warehouse tadi itu kan biasanya bentuknya itu belum sesuai ya teman-teman sama ukuran bangunan teman-teman. Nah, menggunakan rescale atau scale ini nanti teman-teman bisa buat ngubah ukurannya menjadi sesuai dengan bentuk atau apa namanya, ukuran bangunan teman-teman gitu. Terus juga kita lanjut lagi ke paint. Nah, jadi untuk lanjut ke LOD untuk memberikan level kedetailan atau kedetailan yang lebih, kan juga teman-teman harus memberikan warna-warna atau tekstur-tekstur kepada dinding bangunan atau bagian-bagian bangunannya ya, biar jadi semakin realistis gitu. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan paint, yaitu di bagian sini. Nanti di bagian default tray itu nanti ada banyak material komponen material yang tersedia, tapi juga bisa diimport sendiri teman-teman. Seperti ini nanti jadi bisa dimasukkan atau dipilih gitu. Nanti bisa diwarnain seperti itu melalui paint, menggunakan fungsi paint. Lalu juga ada yang namanya untuk apa ya namanya, ada orbit atau pen nih. Kalau misalnya orbit seperti ini, tapi kalau dari teman-teman sendiri ya seperti biasa ya, bisa pakai mouse gitu. Jadi buat nge-orbit atau melihat keseluruhan bangunannya menggunakan mouse teman-teman. Jadi mau lihat dari sudut bangunan mana gitu, apa namanya, kamera si SketchUp-nya. Lalu kita tadi yang circle tadi udah dijelasin. Untuk circle sendiri itu nanti menggunakan, pokoknya intinya menggunakan push and pull atau fungsi push and pull di SketchUp ini nanti bisa dikembangkan lebih lagi untuk membuat kayak objek-objek lain dari si rectangle atau juga ada heksagonal, terus juga ada bisa dibuat menjadi kubah masjid dan juga sebagainya. Lalu juga ada yang namanya fitur offset. Nah, fitur offset ini biasanya digunakan untuk membuat garis tambahan ke arah dalam atau luar bidangnya teman-teman. Jadi semisal pengen bikin offset, ini biasanya dipakai kalau misalnya mau buat dinding atau bagian dalam bangunannya. Semisal pertama-tama di select dulu, terus juga nanti menggunakan fitur offset ini yang ada di sini. Teman-teman bisa tarik apa namanya, garisnya gitu ke arah dalam atau luar. Misal pengen bikin dinding, maka kan ke arah dalam seperti ini. Ketika sudah dibuat seperti ini, teman-teman bisa pakai fitur push and pull lagi, sehingga nanti bisa kebentuk dinding dan sebagainya gitu. Lalu juga ada yang namanya flip. Nah, flip ini itu biasanya digunakan untuk mengembalikan objek yang dipilih. Semisal kalau teman-teman ingin membuat yang sekiranya ada objek sepasang yang apa ya namanya, sepasang yang mirror gitu. Nah, itu kan biar nanti teman-teman gak usah repot buat ngebolak-balikin dan sebagainya, itu nanti ada fungsi yang namanya flip ini. Nah, jadi semisal nih teman-teman mau nge-flip yang bagian sini, terus kita flip. Nah, flipnya ini tuh ada ke arah 3 sumbu, mau ke sumbu X, Y, ataupun Z. Kalau misalnya aku sendiri misal mau ke arah apa namanya, ke arah yang warna sumbu hijau, bisa ditarik kayak gini. Terus, nah, jadi nanti bisa kebalik seperti ini. Pokoknya pakai fitur flip. Lalu juga kita lanjut lagi. Nah, untuk kalau misalnya untuk level-level kedetailan objek yang sekiranya rumahnya itu apa ya namanya, simetris atau sebagainya, kan teman-teman juga pastinya butuh bantuan atau alat bantu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa pakai tape measure tool. Nah, dari tape measure tool ini tuh teman-teman bisa ngasih kayak misal mau per jaraknya itu 0,95 meter gitu. Nanti tiap 0,95 meter itu pakai measure tool ini tuh akan ngasih garis bantuan gitu buat teman-teman bikin bakal garisnya atau salon garis selanjutnya gitu. Lalu ada yang namanya ini
ini. Nah, itu tuh pakai apa namanya menggunakan kalau dari aku sendiri itu biasa menggunakan fitur apa namanya sumbu yang XYZ ini membantu untuk membuat pojok bangunan karena kan biasanya kayak bakal bidang atau bangunan itu kan bikinnya dari ujung itu ya teman-teman. Nah, ini nanti juga ngebantu buat bikin di georeferensinya. Nanti dari Jo sendiri akan menjelaskan lebih lanjut untuk penggunaan fitur X ini. Lalu ada yang sejauh ini yang sering digunakan seperti itu teman-teman. Mungkin untuk tugas kali ini teman-teman gak usah bikin yang apa namanya detail yang kayak gini enggak. Pokoknya sesuai sama rumah teman masing-masing. Untuk tutorial sederhananya, tutorial dasarnya dari Jo dipersilahkan. Ya, oh, Smith. Untuk suaranya kedengaran apa enggak? Cek suaranya kedengaran apa enggak? Oke. Untuk pertama-tama teman-teman bisa bikin buka dulu SketchUp ya. Asumsinya di sini udah install SketchUp dulu ya semuanya. Tadi udah dikirimin juga tutorial instalasinya. Mungkin kalau yang ketinggalan bisa disimak aja nanti recordnya kayak gimana. Nah, itu pertama-tama yang perlu dilakukan itu buka SketchUp, lalu pilih simple dengan satuannya itu metrik atau meter dengan inch karena nanti persepsinya agak susah. Nah, nanti tampilan awal setelah membuka SketchUp itu kayak begini. Nah, yang pertama-tama dilakuin kan tadi di awal ada perintahnya itu buat ngelakuin pemodelan rumah sendiri. Nah, di sini itu caranya teman-teman cari masuk ke file, terus geolocation. Ini ada file, ada geolocation, terus bisa add location. Nah, nanti bakal muncul peta yang nanti bisa tergeoreferensi dengan model SketchUp teman-teman. Nah, terus ini misal aku pilih daerah tempat asal di Bekasi ya. Nah, contohnya begini, bisa di ini aja. Terus teman-teman pilih select region, terus disesuaikan aja, kecil-kecil aja, karena mau bikin di lingkungan sekitar teman-teman aja. Nah, kalau udah begini, bisa langsung import. Agak nunggu sebentar. Nah, nanti muncul peta dari sekitaran rumah teman-teman. Ini ceritanya aku sekitaran rumah sendiri. Tujuannya apa? Soalnya kita mau bikin yang sedekat mungkin sama ukuran asli dari rumahnya. Nah, ini pertama-tama mungkin biar sesuai ini, kita bikin fondasi dari rumahnya dulu. Caranya itu, teman-teman bisa pilih shape, sesuaiin aja. Mungkin kalau mau yang bentuknya lebih kompleks, bisa pakai lines, nanti diukur sesuai dengan bentuk rumah teman-teman. Nah, ini lines, terus ini aku sesuaiin sama yang di sini ya, ukurannya. Nah, kira-kira segini ya. Untuk ini karena masih datar, mungkin aku mau extrude atau pull ke atas. Kira-kira satu lantai itu bisa 4 meter ya. Jadi caranya itu biar tahu angkanya exact 4 meter, bisa ketik angka 4 di keyboard, terus langsung enter aja. Nah, mungkin ketinggian saya. Ini bisa ini. Nah, ini 4 enter, nanti bakal muncul tinggi bangunan sekitar 4 meter. Nah, ini mungkin simpel dulu aja ya dari tutornya. Nah, ini selanjutnya itu mungkin bikin pintu. Bikin pintunya ini di sini ya. Nah, ini tidak akurat ya mungkin ya. Buat contoh aja. Ini cara bikin pintu.
Nah, terus bisa kalau teman-teman mau masukin model pintu, bisa pakai 3D Warehouse. Contoh aja sih. Nah, ini tampilan dari 3D Warehouse. Misal mau cari pintu, ketika itu door deh. Nah, ini banyak model pintu. Pilihnya itu model yang ringan-ringan aja, kalau bisa yang di bawah 1 MB. Karena nanti semakin besar uh, size dari model ya, bisa ngeberatin file SketchUp teman-teman. Nah, ini load directly to SketchUp model aja. Nah, ini nanti bisa dipasang, terus contoh ini, di rotate. Loh, ini kita temuin sumbu rotasinya. Nah, ini. Nah, biar pas itu nanti diskalain ke mana ini scale. Nah, ini scale. Bisa diskalain ke, nah ini. Jadi apa sih bangunannya ada pintunya. Dan selanjutnya itu mungkin masih tahu cara bikin atap ya. Cara bikin atap di sini sih aku pakai extension namanya 1001 bit tools. Nanti teman-teman bisa cari di extension warehouse. Atau ini sebenarnya buat atap yang kiranya simpel aja. Kalau teman-teman mau bikin atap dengan tingkat kerumitan yang berbeda, bisa pakai manual gitu. Nah, ini 1001 bit tools freeware. Ini buat memudahkan bikin atap. Nanti ready itu bikin nanti kan kalau udah diinstal bakal muncul toolbar sepanjang ini. Nah, teman-teman pilih aja ini. Nah, create heat proof. Ini sudut dari kemiringan atapnya. Ini ketinggian atapnya. Nah, dibuat aja. Nah, begini contohnya. Terus kita mau ngasih style atau ngasih bagaimana atap itu kan bisa ada teksturnya ya, nggak mungkin polosan begini. Nah, kita tuh caranya sebentar. Ngasih material. Oh ini, ya ini. Ya nanti teman-teman cari aja buat apa materialnya disesuaikan sama nah ini materialnya nih kita mau ngasih nih contohnya. Nah itu kan kita ngasih material ke atapnya biar nggak polos-polos banget. Terus kita ceritain mau ngedekor bagian dalam rumahnya. Cara ngehitnya gimana? Nah ini teman-teman bisa pilih atapnya dulu, select, terus nah ini tekannya ini bikin dulu aja. Ini teks atap. Nah, nanti di sini bentar. Nah, ini agak berubah ya, ini ya layout ya, sebentar. Nah, ini di entity infonya, ini atapnya bisa di assign as atap tagnya. Nah, nanti di bawah tagnya ini di hide aja. Nah, ini yang juga mungkin di itu aja, di entity infonya di atap aja. Nah, nanti kan ke hide sendiri. Teman-teman bisa bikin sesuai ruangan. Misalnya mau ke sini 10 meter, tulis aja di keyboard 10, di enter, terus tinggal ke sini. Ini kan dinding yang tebel ya. Dibuat aja. Terus
terus di full ke atas jadi ruangan. Nah, udah. Terus nambahin perabotannya gimana? Nih, caranya itu ya buka lagi pakai 3D Warehouse. Misalnya mau nambahin sofa. Nah, ini pilihnya yang ringan-ringan aja atau yang mirip sama sofa di rumah. Boleh. Ini banget aja. Terus masukin. Nah, ini masukin ke rumah teman-teman. Nah, ini kalau dirasa sofa yang kurang besar, bisa di scale. Nah, itu aja sih. Jadi tugas teman-teman nanti bikin modelin rumah sendiri sama beberapa rumah tetangga. Berapa ya? Dua ya. Jadi total yang akan dibuat teman-teman itu ada 3 model. Satu rumah teman-teman sendiri dan untuk rumah teman-teman sendiri itu bisa dikasih detail yang lebih gitu ya. Contohnya kayak perabotan, tapi nggak usah banyak-banyak, nggak usah sedetail itu. Yang penting ada perabotannya aja. Terus sama kalau rumah tetangganya itu mungkin eksteriornya aja. Kan teman-teman juga nggak tahu isi dari rumah tetangga kayak gimana kan. Ya mungkin demonstrasi pembuatan rumahnya secara sederhana itu dulu sih. Jangan lupa nanti di awal di geolocation dulu. Tuh. Oke, sekian teman-teman. Kalau ada yang bingung ditanyain aja ya. Monggo teman-teman, misalnya ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Mas Jul sama Mbak Laras di sini. Oke teman-teman, ya kelihatannya seru ya. Jadi ngelihat Jul sama Laras, wah ini memang seru nih. Jadi memang 3D modeling ini seru teman-teman. Jadi monggo silakan dikerjakan. Kita masih ada waktu 1 jam ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau di kelas ya, udah jam 2. Nanti ya itu tugasnya teman-teman diminta memodelkan rumah sendiri sama lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar itu nggak usah terlalu ribet, jadi ya luarnya doang kayak tadi Mas Ju bilang. Sama kalau rumah sendiri ya monggo silakan diingat-ingat dalam rumah ada apa isinya, detail lah dalam. Terus ntar ada laporannya, ini seperti biasa ada laporannya. Laporannya biasanya berapa halaman ya Ju, Laras, ahli? Atau Maksimal 15 halaman. maksimal 15 halaman, nah itu ya teman. Jadi jangan lupa nanti dikerjakan model 3D, tapi ada laporannya juga. Jadi jangan cuma ngumpulin 3D model atau, tapi ada laporannya. Jadi ya silakan diceritakan gimana teman-teman mengerjakan model 3D-nya pakai tools apa, terus silakan ditampilkan hasilnya, misalnya tampilan dari atas, dari samping, dari isometrik, dari rumah teman-teman, terus sekitarnya itu bisa dimasukkan di laporan. Jadi mungkin selama 1 jam ke depan, harusnya masih jam 2 ya, harusnya sampai jam 3 kita itu, ini udah pada install belum ya? Atau masih proses install ya? Ada yang masih atau lagi proses install? Oke, nanti selama 1 jam ke depan ya silakan diinstal SketchUp-nya, terus ya mulai membuat draft kasar dulu lah, misalnya dibuat line dulu area rumah teman-teman, geolocation-nya dulu, geolocation-nya terus dibuat line model rumahnya masing-masing, terus bisa diekspor, terus dicicil per hari mungkin detail-detailnya pintu, terus atap, terus perabotannya, insya Allah kelar sih. Oke, kayaknya sih materi minggu ini sih itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait tugasnya. 3D modeling tuh ternyata seru ternyata. Lihat. Oh ya, Mas, ini mungkin mau ngasih lihat hasil kerja Monggo. tahun lalu. Nah, ini kelihatan ya di layar ya? Muncul. Kelihatan ya? Muncul. Oh, oke. Ini hasil kerja dari tahun lalu. Mungkin buat rumah sendiri detailnya bisa dilebihin nih. Contohnya aku ngasih mobil ada di sini. Terus
bisa dikasih perabotan juga di dalamnya. Dalamnya, nah ini atapnya di ini. Nah ini kan contohnya nih aku bikin ruang keluarga, ada TV, ada sofa, ada karpet, ada furnitur lain. Nah itu sih untuk contohnya. Mungkin nggak usah sampai perabotan dapur satu-satu panci dimasukin. Nah itu nggak usah karena berat banget nanti. Ini aja kayak begini bisa 80 megabyte sendiri. Kalau lebih dari itu bisa lebih dari 100 mungkin. Nah, di input aja di laporan kayak gimana isi rumah teman-teman. Nah, ini kalau tahun lalu yang memang apa disuruh sama ini sih sama perabotannya sampai dalam rumah sih. Jadi mas contoh dari pekerjaan tahun lalu. Siap. Nah, itu teman-teman boleh nambahkan sekitar rumahnya itu kayak kendaraan. Rumah kan bisa diambil dari 3D warehouse juga itu. Oke, misalnya ada pertanyaan dulu teman-teman terkait tugasnya. Ini tak tunggu pertanyaan sembari ini teman-teman ya, tak screenshot sebentar buat absen. Ini tak screenshot yang di bagian kanan doang. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Sekaligus tak screenshot sebentar. Terkait tugasnya. Renata. Untuk UTS kemarin pada lancar kan ya? Maksudnya nggak kendala? Nggak ada teman-teman? Terkait tugasnya? Amalia Puspita. Rahmat Fadilah. Rahmat Fadilah. Oke, kalau misalnya nggak ada, silakan 1 jam sisanya GraphCom ini bisa dipakai buat ya install sama menyiapkan segala sesuatunya buat 3D modeling. Sama mungkin bisa dicicil buat tugasan laporan ya sampai minggu depan. Ada yang ingin tanyakan dulu terakhir? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita bisa cukupkan saja ya mungkin teman-teman. Dari Jo, ada dari Sesen, Jo sama Laras, ada yang ingin tambahkan lagi? Kalau dari aku udah cukup mas. Oke, makasih Laras. Jo, aman? Dari aku udah cukup mas. Mungkin nanti kalau ada yang mau nanya bisa langsung PPT. Oke. Atau sekarang kalau mau nanya boleh langsung. Kayaknya nggak ada yang mau nanya ya. Ini instalasinya pada aman kan ya? Tadi soalnya banyak yang kesulitan buat instalasi SketchUp itu. Ada kendala instalasi. Kalau install itu mungkin jangan lupa dimatiin dulu antivirusnya. Nanti kalau nggak di uninstall antivirusnya, crack-nya hilang gitu. Nah, ya. Diajarkan cara nge-crack loh ini teman-teman. Aduh, maaf loh mas. Soalnya kalau nggak pakai crack, lisensinya itu cuma 7 hari. Nah itu 7 hari itu berarti minggu depan udah habis juga kan. Dan selanjutnya juga butuh SketchUp. Jadi mungkin untuk sekarang untuk pakai yang crack dulu aja. Sampai kita mampu buat beli yang lisensi. Gimana teman-teman, ada kendala di instalasi atau sudah bisa?
Oke, kayaknya nggak ada nih. Kayaknya ya udah, mungkin kita bisa cukupkan dulu Zoom-nya. Nanti monggo bisa dilanjutkan sendiri-sendiri ya. Dan berkoordinasi dengan asisten terkait kendala yang dialami. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di praktikum grafika komputer minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.